Assalamualaikum, selamat datang di channel kami, Kolbus Squad. Sekarang kami ingin mereview buku. Ini judulnya Novel Grafis Si Thoyeb Sukacita Anak Pesantren. Ini bukunya sudah ada di hadapan kita. Pengarangnya adalah Husni Assaeroji dan penerbitnya Genta Group Production, anggota IKAPI nomor 164 JTI 2015, Kria Mapan Sentosa EZ 31 Waru Sidoarja, telepon atau fax 0318677 cetakan pertama tahun 2018 bulan Maret. Panjang buku ini adalah 23 cm dan lebarnya 15 cm. Jumlah halaman buku ini adalah 183, tetapi sebenarnya ceritanya sampai halaman 178. Ini ditambah menjadi 3 halaman lagi. Ini ada di belakang. Yang halaman pertama berisi 50 pondok pesantren terpopuler. Ini nanti di sini bisa kita baca 50 pondok pesantren terpopuler sampai 50 dan daerah-daerahnya. Halaman kedua adalah kitab-kitab yang sering digunakan di pondok pesantren. Nanti bisa kita baca di sini sampai habis. Dan halaman ketiga adalah tentang pengarang. Pengarangnya kan tadi namanya Husni Assaeroji, lahir di Pati, Jawa Tengah tahun 1993. Hijrah ke Surabaya untuk melanjutkan nyantri dan belajar ngomik. Husni bisa dihubungi melalui, kalau kalian ingin berteman dengannya, di sini ada nama Gmailnya, Facebooknya, dan IG-nya atau Instagramnya. Gmailnya adalah assaeroji99@gmail.com. Sedangkan Facebooknya Husni Assaeroji. IG-nya juga Husni Assaeroji. Sekarang kita akan membahas buku ini bercerita tentang, sebenarnya buku ini bercerita tentang anak-anak pesantren, kehidupan pesantren. Di sini juga dijelaskan sebuah anak laki-laki yang pesantren yang sifatnya pemalas, tukang tidur, malas menghafal, dan suka menggambar, dan suka membuat komik. Oke. Di sini juga ada Ustadz Sanubari. Balik kita ke daftar isi. Ustadz Sanubari 33. Ustadz Sanu ini adalah ustadz yang ngajar si Thoyeb. Dia suka memarahi si Thoyeb karena sering tidur di kelas dan mengelamun. Nama lengkap Ustadz Sanubari yang terdalam. Alamat Gresik. Usia 41 tahun. Profesi pengajar dan imam keluarga. Hobi membaca dan nonton itu talk show. Cita-cita expired. Moto kehidupan dari hati ke hati. Karena apa yang datang dari hati pasti akan sampai ke hati. Dan lanjut lagi. Ade Somad.
Ade Somad ini adalah sahabat si Thoyeb. Oke, nama lengkap Ade Somad, alamat Cirebon, usia 13 tahun, profesi santri dan pelajar, hobi nyetel gaya rambut, nongkrong, main, ngedrum, nyanyi, cita-cita musisi dan pengusaha. Moto, tidak ada orang sukses di masa kini yang bermalas-malasan di masa lalu. Oke, mari kita lihat lagi daftar isinya. Tipe-tipe santri. Jadi di sini kita bisa lihat tipe-tipe santri. Ada santri pekerja, santri rajin dadakan, santri up to date, santri cukup, santri rapi, santri kumus-kumus, santri vampir. Yang ke-8 santri aktivis, yang ke-9 santri acara, yang ke-10 santri gaya rambut, 11 santri berkah, 12 santri pokok nyantri, 13 santri cinta, 14 santri eksis, 15 santri ngopi, 16 santri khusyuk, 17 santri disiplin, 18 santri putri tidur, 19 santri hantu, 20 santri nyanyi, dan lain-lain. Oke, sekarang kita ke Jamaluddin. Jamaluddin ini adalah teman Thoyeb juga, tapi bukan sahabat. Jamaluddin ini adalah senior di kelas Thoyeb. Dia ini kalau dia marah, dia suka pukulin orang. Nama lengkap Jamaluddin, alamat Rock Bottom, usia 15 tahun, profesi santri dan pelajar, hobi tidur, makan, jalan-jalan, cita-cita belum nemu dan belum kepikiran. Moto hidup cuma sekali, dibikin enjoy aja cuy. Pengurus 95. Ini pengurus ini adalah guru jika anak murid berbuat salah, dia akan menghukumnya. Nama lengkap terlalu horor untuk disebutkan. Alamat konon dari daerah yang terkenal angker. Pengurus ini paling ditakuti di pesantren itu, di pesantren di mana Thoyeb sekolah. Ini enggak dituliskan ya, hanya moto hidupnya saja yang dituliskan. Moto hidup, jika seseorang telah melanggar ketaatan terhadap Sang Pencipta, maka semua ketaatan pasti bisa ia langgar. Sekarang Siti Suzuki. Siti Suzuki, nama lengkap Siti Suzuki, alamat tinggal sama orang tua, usia 13 tahun, profesi santriwati dan pelajar, hobi baca novel dan shopping, cita-cita menjadi wanita yang soleha. Moto hidup, karena sebaik-baiknya perhiasan di dunia adalah wanita yang soleha. Sebenarnya di cerita ini Thoyeb itu suka sama Siti Suzuki, jadi dibuatlah dia di sini karakternya seperti nama, alamat. Jadi Siti Suzuki menolak. Ini perbedaan santriwan dan santriwati.
keberadaan santriwan dan santriwati Kota Lemari. Saya bisa tengok sendiri kan, wanita yang lebih rapi. Cucian, proses perendaman bisa sampai seminggu lebih. Kalau yang putri, proses perendaman maksimal 1 hari. Yang putra cuma gosok gigi dan sabun. Putri banyak sekali. Berus, rambut, sampo muka, sampo, sabun, odol, gosok gigi. Ini makan, ada perbedaannya putra dan putri. Tidur, persiapan sekolah, lisan, barisan. Kalau makanannya yang penting kenyang. Yang putra dan putri yang penting rasa, gizi, penampilan, dan higienis. Dan saat mereka sakit, Bapak, Ibu, aku kangen. Setelah itu kiai. Ini adalah kiai di pesantren mereka. Ini di buku ini kiainya nggak nunjukin mukanya, jadi ginilah kira-kira belakangnya. Ini juga nggak ngeliatin mukanya. Liburan, tentang liburan. Liburan. Jadi kali ini di sini ada cerita liburan di rumah Toyib. Jalaluddin. Jalaluddin ini adalah yang paling pintar di kelas, ya juga sahabatnya si Tohid loh. Nama lengkap Jalaluddin, alamat Lamongan, Jawa Timur, usia 13 tahun, profesi santri dan pelajar, hobi ke perpustakaan, toko buku, membaca dan menulis, cita-cita memiliki perpustakaan pribadi terbaik di Indonesia. Moto hidup orang yang sedang membaca bagikan melihat masa lalu dan masa depan, hadir di setiap sejarah dan hadir di setiap imajinasi orang-orang hebat. Ending 176. Inilah endingnya, yang terakhirnya, cerita terakhirnya, cerita penutupnya. Pesantren terkenal di Indonesia versi si Toyib. Nah, inilah tadi yang saya tunjukin pesantrennya. Kitab yang sering dipakai di pesantren versi si Toyib. Ini tadi yang saya tunjukin sampai sini. Dan tentang komikus. Yang ini tentang pengarang. Oke. Tokoh-tokoh yang ada di buku ini adalah Siti Sujuki, Somad, Ustadz Sanubari, Toyib, tentunya pengurus, Jamaluddin, Kiai Jalaluddin. Itulah tokoh-tokohnya yang ada di dalam buku ini. Kenapa saya membeli buku ini?
karena buku ini ceritanya lucu dan mestinya Toyib ini yang sangat kocak. Dan kita juga bisa dapat pengetahuan dari buku ini, misalnya adab guru dan murid. Ini bisa dicari melalui aplikasi yang namanya Cracktif. Ini nanti kita install aplikasinya, dan bisa nanti kita tahu apa adab guru dan murid. Terima kasih ya telah menonton. Saya harap kalian membeli juga buku ini. Assalamualaikum.